tidak bolehnya kita dalam sholat tertawa. Nah, ini tertawa ya. Karena ini kalau nggak dikasih tahu ada orang tertawa ya. Bagaimana kalau dia yang namanya sholat kan mendengar, karena ada suara yang didengar dan sesuatu yang lucu tidak bisa dienakkan untuk tidak tertawa. Pasti apa Pak? Ketawa. Biar ditahan bagaimana tetap enggak. Cuma setelah kita tahu di sini jangan sampai kita tertawa. Ya. Itu. Nah, yang jadi persoalan siapa yang membuat kita tertawa? Apa kita sendiri atau ya ada imam yang membuat kita tertawa? Sebab katanya ada cerita. Ya, ini dari kawan saya Pak. Imam salah. Diingetin sama makmum bacaannya. Dia nengok. Emang gue salah apa katanya? La haula wala quwata illa billah. Mau enggak mau batal salatnya. Karena dia ngomong dan ini jadi apa? Ketawa. Batal salatnya. Ini ngomong, yang ono ketawa. Maka disinilah perlu belajar kita sifat salat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak boleh ketawa ya. Ibnu Al-Mundhir meriwayatkan bahwa para ulama telah sepakat bahwa salat batal karena orang yang mengerjakannya tertawa. Dimuat dalam kitab Al-Ijma' sama pada halaman 40. Yang keenam, berlalunya perempuan yang sudah balik atau anjing hitam di hadapan orang yang sedang sholat, itu akan menjadi batal. Perempuan yang balik atau dalam pandangan hadis perempuan yang haid, karena setiap perempuan balik itu sudah apa? Sudah haid. Kemudian keledai lewat di depan kita atau anjing hitam di hadapan orang yang sedang sholat, maka di antara tempat berdiri dan tempat sujudnya kalau ia lewat, batal kita punya sholat. Ya, ini masuk di bab nawaqidus shalah, hal yang membatalkan sholat. Dalilnya Pak ya, Masya Allah, ini nikmat orang belajar ya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum yusalli, apabila seorang di antara kamu telah berdiri, yusalli, sedang salat, fa innahu, maka sesungguhnya yasturuhu, ia meletakkan sutroh, idza kana bainahu ya idza kana baina yadayhi mithlu ajrihir rahli. Jadi dia harus membuat sutra di hadapannya mithlu akhiratir rahli, seperti kayu penyanggah unta. Ya, kalau bahasa yang biasa kita kenal, pelana apa? Pelana unta. Kan unta itu kalau orang duduk di unta itu ada pelananya Pak. Nah, setinggi itulah.
Ini sabda Nabi SAW. Makanya Syekh Albani Pak, di sifat salat Nabi, beliau katakan as-sutratu wa wujubiha, sutrah dan kewajibannya. Beliau katakan sutrah itu wajib. Masya Allah. Ya. Jadi supaya kita sempurna salatnya, maka buatlah apa? Sutrah, pembatas. Setinggi apa? Setinggi pelana unta. Nah, itu yang sering dibuat-buat ya, seperti di sini. Fa'idha lam yakun baina yadayhi mislu akhirir rahli, kata hadis ini, maka dari itu jika di hadapannya tidak ada sutra seperti kayu tersebut, fa innahu yaqta'u salatahu, maka salat bisa batal, bisa putus. Al-himaru, karena keledai yang lewat. Kemudian wal mar'atu, dan perempuan yang sudah balik. Wal kalbu al aswad, dan anjing hitam yang lewat di hadapannya. Nah ini makanya jangan sampai kita sholat dilewati wanita yang haid, dilewati keledai, dilewati anjing hitam, di mana dia lewat di hadapan kita. Ini kata Nabi, fa innahu yaqta'u salatah, sesungguhnya putuslah salatnya, batal salatnya. Makanya Syekh Albani Pak, kehati-hatian beliau, sehingga beliau membuat bab as-sutratu wa wujubiha, sutrah dan kewajibannya. Gitu. Ya. Karena ini batal. Ada kalimat apa? Fa innahu yaqta'u salatah, sesungguhnya telah batal, putus dia punya salat, enggak sah salatnya. Nah ini Syekh Albani Pak, kita patutkah mengikuti Syekh Albani? Iya, karena Syekh Albani syekh, dan alasannya dengan dalil-dalil, bukan dengan hawa, bukan dengan nafsu, dan bukan dengan ra'yu, tetapi dengan wahyu, walaupun itu hadis.